Terima kasih Tuhan. Beri roh hikmat, wahyu, dan pengertian dalam nama Yesus. Buka matanya. Kita mau belajar masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Kalau setiap hari kita berjalan sama Tuhan, kita akan dibawa masuk dalam dimensi hubungan yang dalam dengan Tuhan. Bukan hanya ngejar hamba Tuhan, bukan ngejar pendeta untuk ditumpangi tangan dan diurapi dan ntar dinubuatkan. Banyak orang minta dinubuatkan, ternyata hidupnya tidak berubah, kelakuannya nggak berubah, tambah jahat loh. Kenapa nggak dewasa di dalam Kristus? Orang yang berjalan bersama Tuhan setiap hari itu karakternya berubah. Semakin hari semakin memiliki karakter dewasa, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Yang dikejar bukan pendeta, yang dikejar adalah Tuhan setiap hari, bergaul dengan Tuhan setiap hari. Itu akan mengubahkan karakter kita dan hidup kita loh. Semakin hari semakin kita bisa dipercayakan perkara ilahi sama Tuhan loh. Banyak orang ke gereja bertahun-tahun, hidupnya nggak berubah, kelakuannya nggak berubah, malah jadi batu sandungan. Ngomongnya si firman, tapi kelakuannya nggak mencerminkan kehidupan seperti firman Tuhan. Tidak ada gunanya sama sekali. Kita akan belajar sesuatu yang dalam malam hari ini. Mazmur 42 ayat yang ke-7. Nyembah itu enak ya sebenarnya. Sebenarnya lebih enakan nyembah daripada khotbah. Ya. Kalau ibu dengar khotbah itu nerima sesuatu. Tapi kalau Bapak Ibu nyembah itu memberi sesuatu sama Tuhan. Tapi harus diajar benar, kalau enggak nanti ngawur hidupnya. Mazmur 42 ayat ke-7. Samudra raya berpanggil-panggilan dan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Kalau kita ini ngalami hubungan pribadi dengan Tuhan, waktu kita nyembah, waktu kita memberi hati kita, pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita, tiba-tiba kita itu dibawa, di switch ke alam yang berbeda, namanya alam penyembahan, alam hadirat Tuhan, alam roh. Nah itu perlu dilatih setiap hari. Waktu kita memberi hati kita, pikiran kita, waktu kita nyembah, nyanyi haleluya 12 kali. Haleluya. Tutup matamu sebentar. Haleluya. Haleluya. Stop, dengerin. Lihat saya. Waktu mulai nyanyi haleluya tadi, tiba-tiba kita lupa dengan diri kita sendiri. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Bayangin kalau kita ini berjalan setiap hari, tetap nyanyi. Berjalan setiap hari dalam penyembahan itu. Nyembah Tuhan setiap hari. Hatimu koneksi dengan Tuhan. Setiap hari koneksi berjalan sama Tuhan. Hatimu nyembah. Ketemu orang, ini hati koneksi sama Tuhan loh. Dan waktu kita mulai masuk ke dalaman dengan Tuhan setiap hari, ini setiap orang hubungan intim dengan Tuhan itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tidak ada metodenya. Harus delosor, harus tengkulep, harus jempalitan, harus berlutut, nggak ada. Karena namanya hubungan pribadi dengan Tuhan. Setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Nah, minta Roh Kudus ajarin hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, waktu kita mulai nyembah Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Dan ini dilakukan di kamar setiap hari. Ini kita lakukan di kamar setiap hari. Tiba-tiba kita lupa dengan diri kita sendiri. Waktu kita mulai surrender, berserah sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita lupa dengan diri kita sendiri. Kita lupa dengan permasalahan kita sendiri. Kita lupa dengan semua persoalan ini. Makanya sebelum masuk dalam hadirat Tuhan itu perlu dikoreksi hati kita yang di dalam ini. Harus didapatin benar dulu. Kita Matius jelaskan loh, kalau kamu persembahkan korban dan kamu masih ingat dengan saudaramu, beresin dulu. Tuhan gak berkenan itu. Hati kita mesti beres dulu di hadapan Tuhan. Kalau tidak, kita gak didapati berkenan di hadapan Tuhan. Penyembahan kita penyembahan yang palsu. Harus didapatin hati kita ini nyembah. Waktu nyembah, posisi kita dalam pihak Tuhan, bukan di dalam pihaknya setan, bukan dalam pihak orang berdosa. Jadi penyembahan kita itu berkenan. Semakin kita masuk sampai ke level kedalaman dengan Tuhan, tiba-tiba apa yang terjadi? Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Kita tiba-tiba dibawa masuk ke alam dimensi yang berbeda. Cari bukunya Madam Jin Guyon.
Atau beli bukunya Good Morning Holy Spirit Benny, itu ngajarin doa bagaimana masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Orang-orang model kayak begini nih, ketika masuk dalam kedalaman hati Tuhan, setiap hari dilakukan. Bukan sekedar bahasa roh, bukan sekedar berdoa minta ini minta itu, bukan sekedar minta persoalanmu diselesaikan, tapi tiba-tiba kita dibawa masuk ke dalam alam yang berbeda, alam hadirat Tuhan. Makanya itu di kitab Mazmur katakan begini nih, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Karena apa? Setiap hari itu masuk dalam ruang yang maha kudus, ruang yang maha tinggi, the secret place, tempat tersembunyi, tempat di mana hadirat Tuhan. Secret place, most high, tempat tersembunyi di tempat paling tinggi. Bayangin kalau kita ini setiap hari berjalan dalam hadirat Tuhan, setiap hari loh. Dimulai di kamar doamu, ini sekolah Alkitab. Setiap hari engkau mesti berdoa minimal 4 jam, 5 jam dalam hadirat Tuhan. Kalau enggak, engkau akan jadi sama dengan yang lain. Lakukan yang berbeda, hasilnya berbeda. Kalau ibu-ibu nih setiap hari berjalan dalam hadirat Tuhan, luangkan waktumu setiap hari. Dimulainya di kamar doa kita, di tempat tersembunyi, bukan di tempat umum. Waktu datang ke ibadah seperti ini, waktu diajak nyembah, engkau masuk dalam hadiratnya. Tapi kalau nggak biasa nyembah, datang ke gereja plong-aplong, ya opo iki, nggak ngerti apa-apa. Dan waktu kita mulai masuk ke tempat maha kudus tadi, nyembah Tuhan tadi, tiba-tiba kita lupa dengan diri kita sendiri, kita fokusnya pada hadirat Tuhan. Tiba-tiba Tuhan taruh kepekaan yang tajam. Karena apa? Gelombang hadiratnya, gelombang Tuhan ini, hadirat Tuhan itu bergulung melingkupin kita. Hidup kita sepenuhnya dikontroli Roh Kudus, dikendalikan Roh Kudus. Tidak heran orang Kristen ya, gereja bertahun-tahun ikut ibadah tahun tua di gereja, makan di gereja, kelakuannya nggak berubah. Karena apa? Hidupnya nggak bisa dipimpin Roh Kudus. Bagaimana hidup bisa dipimpin Roh Kudus? Wong hidupnya nggak pernah doa dan nyembah Tuhan kok. Pernah bayar harga di hadapan Tuhan, nggak pernah nyenengin Tuhan. Bagaimana? Makanya nggak dewasa. Nyarinya pendeta minta dinubuatin, lu tobat tuh. Karena nggak dewasa. Orang Surabaya saya dengerin banyak orang yang nyari pendeta minta dinubuatin. Buat apa? Bukti kalian nggak dewasa dalam Kristus. Orang kalau kita dewasa di dalam Kristus, berjalan dalam hadirat Tuhan setiap hari, engkau yang doain orang, bukan didoain orang. Engkau yang nangking setan, bukan malah dilayani pelepasan. Amin. Kekristenanmu harus berubah mulai hari ini. Cara pandangmu harus berubah dengan Tuhan. Oh, pendeta dikejar-kejar buat apa? Memangnya dukun. Orang yang masuk dalam hadirat Tuhan setiap hari, dia itu orang yang bisa ngomong begini lah, Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku. Daud pernah bicara ngomong gini, dahulu aku muda, sekarang aku tua, tidak pernah aku lihat anak cucunya orang benar minta-minta roti. Pengen hidupmu suatu hari dipakai Tuhan, bayar harga masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan setiap hari. Pengen hidup kita dipakai Tuhan dan didapati menyenangkan hati Tuhan. Bukankah yang kita kejar hanya perkenanan Tuhan, untuk nyenengin hati Tuhan toh? Mau ngejar apa kita? Hah? Mau ngejar apa? Bukankah setiap hari kita berjalan pengen nyenengin Tuhan? Setiap hari, setiap keputusan, setiap langkah, setiap apapun yang kita kerjakan, kita pengen nyenengin Tuhan. Gak ada yang lain kok. Gak ada yang lain. Kita gak bisa nyenengin Tuhan kalau kita gak bisa ngerti hatinya Tuhan loh. Bapak gak bisa nyenengin hati istrimu kalau kamu gak bergaul sama dia loh setiap hari loh. Dengerin dia ngomong, keluhannya apa, komplainnya apa, bergaul dengan dia, baru ngerti kan. Seorang istri itu tahu, seorang suami juga harusnya tahu loh, kalau istrinya matanya sudah mulai agak sedikit miring ke kanan, miring ke kiri, mulutnya mulai berubah, itu tahu loh, itu sinyal kok. Karena apa? Bergaul setiap hari. Ngerti nggak ini? Halo? Amin. Oh, tertegun ini. Apa yang tertegun? Kalau kita bergaul dengan Tuhan setiap hari ya, kita lama-lama ngerti loh. Makanya kita nggak mau mendukakan, nggak mau kompromi lagi. Karena yang kita pikirin adalah hati Tuhan. Ini kita mau nyenangin Tuhan, ini melukain Tuhan, itu mendukakan Tuhan apa tidak? Tapi kalau kita nggak bergaul sama Tuhan, ya cuek aja, masa bodoh, orang anggap aja nggak kenal kok. Kenalnya di gerejanya 2 jam. Bagaimana kita kenal Tuhan 2 jam? Apakah itu namanya penyembahan? Apakah itu namanya doa? Doa dan penyembahanmu itu 24 jam sehari di luar gereja loh. Amin. Kalau itu dilakukan, hidupmu melebihi para hamba Tuhan loh.
Amin. Orang kok senengannya ngejar pendeta, minta ditumpangi tangan, didoain. Belajar sekarang cari Tuhan. Cari Tuhan, nomor satukan Tuhan. Bukan kalau kita ngomong kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu. Apalagi akhir zaman banyak orang pengen dihormatin kok, pengen pendeta, pengen dihormatin orang lain kok. Karena apa? Nubuatannya nebak-nebak. Nanti dari 100 kalau masuk 10 kan kelihatan, wah dia dipakai Tuhan. Padahal hanya mintain ini. Hamba Tuhan yang dengerin saya pasti bertobat itu, mata duitan ini. Karena dengan mata kepala saya sendiri saya melihat, kalau kita nggak memiliki kemurnian hati sebagai hamba Tuhan, kita terjebak dengan pujian orang, dengan pengakuan orang lain, dengan uang dan persembahan. Tadi bagi saya khotbah tuh, dengerin di YouTube saya tuh. Nabi-nabi palsu, pengajaran palsu, nubuat palsu, dan guru palsu. Yang dikejar ternyata duit. Dan ternyata itu disenengin orang Kristen. Saya pikir kok orang Kristen senengin model kayak begini ngapain ya? Hah? Kok senengnya nyari pendeta minta pingin tahu masa depannya itu loh, ngapain? Masa depan itu ada di tangan Tuhan. Kok pingin ditumpangi tangan, dinubuatin, biar apa? Ada bagian Tuhan yang Tuhan kerjakan, lakukan, dan bagian kita loh. Dinubuatin, tumpangi tangan, minyak kepala sampai gundul, rontok semuanya. Tidak akan berubah kalau kamu nggak bayar harga di hadapan Tuhan. Amin. Cari Tuhan, masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Kamu akan menemukan segalanya. Kalau kita ketemu Tuhan, kita jadi orang yang berbeda. Bukan lagi nubuat, minta nubuat. Justru kamu memberkati yang bernubuat itu. Amin. Kristenan harus dewasa. Nyari pendeta kena masalah, cari pendeta kena masalah, cari pendeta. Bertahun-tahun ke gereja ngapain cari pendeta? Dipikir pendeta itu Tuhan, menyelesaikan semua masalah. Yang dicari itu Tuhan, bukan pendeta. Pendeta masih daging. Oh tadi makan nasi babi guling kok. Oh, pendeta mau doain bapak ibu juga perlu tanya Tuhan dulu kok. Kok nyari pendeta? Terus pendeta mengkultuskan diri, ayo sini tak nubuatin, antrian pakai kupon, memangnya antri sembako. Tobat itu hamba Tuhan yang model-model kayak begitu tuh. Kalau ada hamba Tuhan narik jemaat untuk dekat dengan dia, tinggalin, nempel sama dia. Hamba Tuhan yang benar itu narik jemaat untuk dekat dengan Tuhan, ngalami Tuhan, kenal Tuhan. Nanti saya ngomong begini kalau dimusuhi, bagus. Orang saya nggak cari penggemar, nggak suka sama saya, dengerin khotbah pendeta lain. Saya ini hamba Tuhan, yang gaji saya Tuhan kok. Nggak pusing dengan kata orang. Selama saya benar, saya lakukan. Yang penting kan saya berada di pihak Tuhan. Mau orang ngomong apapun kan terserah. Kalau saya di pihak Tuhan, siapa yang menjadi lawanku? Nggak ada dong. Lalu kalau bapak ibu di pihak Tuhan, siapa yang mau kutak-atik? Nah kamu di pihaknya siapa selama ini? Ketahuan dari karakter dan kelakuanmu. Di pihak Tuhan atau di pihak siapa? Makanya kalau orang kita ini membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari, dilakukan di kamar doamu, tiba-tiba kita tuh tambah mengalami namanya kepekaan. Nah, nanti kalau udah tambah urapan, tiap hari berjalan dengan Tuhan, orang berpikir kalau berdoa, tambah hari berdoa, tiap hari nyembah Tuhan, tiap hari bergaul dengan Tuhan, tambah hari tambah memiliki hikmat, pengertian, itu pasti. Tambah hikmat, tambah pengetahuan, tambah kuasa, otoritas, dan urapan, semakin dipakai Tuhan luar biasa. Tahu nggak waktu kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan mau bawa kemana? Bawa ke mall, ngalami kelimpahan. Oh itu pasti. Karena Yesus rela kaya jadi miskin buat kita, supaya kita hidup di dalam kelimpahan kok. Supaya kita bisa memberkati orang miskin kok. Jangan percaya kalau miskin itu suci. Yesus datang ke muka bumi, dari kaya rela jadi miskin, supaya kita diberkati, supaya kita bisa memberi makan orang miskin. Kalau kita miskin, kita mau apa? Saya nggak bisa beri apa yang saya nggak punya. Bapak ibu juga nggak akan bisa beri apa yang bapak ibu nggak punya. Tapi kalau bapak ibu diberkati, bisa kasih makan orang miskin. Kalau bapak ibu punya firman, bisa memberkati dengan firman. Tapi kalau kamu pinta dinubatin terus, artinya kamu nggak ada firman loh. Terus kalau dinubatin terus berubah gitu, besoknya berubah, langsung dapat mobil BMW seri 5, sampai matamu biru, nggak akan terjadi. Cari Tuhan baru berubah. Kok nggak semangat? Tersinggung ya?
Orang kalau mau dipimpin Tuhan ya, orang yang berserah penuh di hadapan Tuhan, itu menyerahkan hatinya, pikirannya, kemauan, perasaannya sepenuhnya untuk Tuhan. Saya kan diundang dari Jakarta ke sini, ongkosnya mahal, biayanya mahal. Saya mau beri apa yang saya punyai. Rasa haus dan lapar sama Tuhan. Rasa cinta saya sama Tuhan mungkin lebih dari antara orang lain. Saya lebih banyak waktu saya dedikasikan untuk Tuhan. Saya mau berikan kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu mengalami kehidupan yang berbeda. Hidup dalam keintiman yang berbeda. Orang yang masuk dalam hadirat Tuhan setiap hari, itu hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Cara tercepat untuk matikan daging, semua ego dan hawa nafsu kita adalah masuk dalam hadirat Tuhan. Kita gak akan sempat melakukan dosa lagi kok. Bagaimana tiap hari kita nyembah Tuhan? Haleluya. Bangun tidur, haleluya. Mandi, berangkat, kerja, ngelakukan aktivitas apapun, tiba-tiba hati masih tetap menyembah siang-siang. Sore pun berjalan melakukan aktivitas, ibu-ibu ke pasar, ibu-ibu masa masih hatinya nempel sama Tuhan terus setiap hari. Bergaul sama Tuhan. Selesai kasih makan anak, ngatur makan siang buat suami, semuanya sudah, tapi hatimu tetap nempel sama Tuhan karena sudah terbiasa bergaul dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, tiap hari ini dilakukan nih, setiap hari ini, setiap hari. Hari ini, besok, seminggu yang akan datang, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun. Tanpa disadari engkau dibawa masuk dalam alam dimensi hidup yang berbeda. Tiba-tiba kamu memiliki kepekaan yang tajam, tidak ingin lagi melakukan dosa. Ketika salah ngomong sedikit, pernah kan salah ngomong? Ngobrol sama tetangga, di sini kayaknya nggak ada yang salah ngomong ya. Tiba-tiba kepleset melakukan dosa, terus masuk ke rumah, tiba-tiba ada rasa duka yang di dalam. Loh, aku tadi kok salah ngomong ya? Roh Kudus tegur. Bayangin orang-orang model kayak begini loh. Orang ini memiliki kehidupan yang berbeda setiap. Ini namanya ngomong Tuhan adalah gembalaku. Orang ini adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tahu nggak ketika dipimpin Roh Kudus setiap hari, engkau dibawa kemana? Dibawa kemana? Dibawa kemana setelah engkau dipimpin Roh Kudus? Hah? No. Engkau akan dibawa namanya ke padang gurun. Dan engkau akan menikmati namanya proses. Baterainya mati. Coba buka sebentar di Lukas. Lukas pasal yang keempat, mulai ayat yang pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali ke Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus kemana? 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 Ke mall, ke gereja, nyembah Tuhan, berlutut, ketemu Ibu Elis, nyembah Tuhan. Haleluya, ambil gemetaran-gemetaran itu, bangkit tangan gitu. Dibawa ke padang gurun. Waktu kita memberi hati kita sepenuhnya sama Tuhan, setiap hari nyembah Tuhan, engkau dibawa ke padang gurun untuk diapain? Dites hatimu. Dites hatimu. Hatimu diuji. Benar nggak kamu mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh? Makanya kekristenan itu diuji akan terlihat. Waktu diuji aslinya kita seperti apa. Kalau ingin tahu aslimu anak-anak muda seperti apa, lihat reaksimu waktu kamu ditekan itu loh. Waktu ngadepin masalah persoalan impitan tekanan itu loh. Waktu ketemu orang yang benceno. Pernah ketemu ke orang benceno, Bu? Sering? Terus biasanya kita reaksinya apa? Ngomel. Langsung bereaksi salah. Reaksi kita waktu kita menghadapi orang yang benceno tadi, yang ngeselin tadi, reaksi pertama akan menunjukkan bahwa siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Semakin orang itu berjalan ngikutin apa yang Tuhan mau, berjalan setiap hari berjalan sama Tuhan, reaksimu bisa tenang dan relax, enjoy. Orang boleh ngomong A, ngomong B, ngomong C, diam. Tapi kalau kita ini bereaksinya teriak, jerit-jeritan, histeris, panik, kacau, bukti Tuhan bukan adalah gembalamu. Dirimu yang menggembalakan dirimu sendiri. Egomu yang kontrol, amarahmu yang menguasai. Karena gampang panik, stres. Lu bagaimana mungkin loh kita punya Tuhan Allah yang perkasa, yang powerful itu, setiap hari berjalan sama kita bisa panik. Lu kita panik karena kita ngandelin siapa? Lu selama ini panik, stres, bingung, kacau itu lo mikirin apa? Kayaknya nggak pernah stres ya, nggak pernah panik ya. Ini orang luar biasa semuanya di Surabaya ini. Haleluya. Nggak perlu dikutbahin ya, kita tetap haleluya, amin. Pada kenyataannya waktu
Kita itu sering kacau, sering stres, sering panik itu karena kita ini lupa Tuhan. Kita ingat diri kita sendiri kan? Ya kan? Kita lupa Tuhan, yang kita ingat masalah kita, persoalan kita, diri kita sendiri. Padahal kalau orang berjalan sama Tuhan, yang diingat setiap hari sama Tuhan loh. Tiap hari yang diingat-ingat itu Tuhan, bukan yang lain. Kalau kita yang ingat Tuhan, hidup kita tentunya pasti berubah. Tindakanmu berubah, sikapmu berubah, pasti berubah. Tapi kalau orang sadar dengan dirinya sendiri, dipimpin oleh, wah aku besok gimana? Besok lusa gimana? Tapi ya Tuhan, ya apa? Kok ngadepin masalah kayak begini? Terus ada orang nyinggung, tetanggamu ngomongin, nggak terima, marah, ngamuk-ngamuk. Suamimu tiba-tiba ngomongnya salah, reaksimu salah, langsung ngambek, jerat-jerit, histeris. Kalau ngadepin masalah tekanan, yang dicari bukan lagi Tuhan, tapi cari pendetamu, minta ditumpangi tangan, minta dinubuatin. Loh, bukti kamu nggak dewasa dalam Kristus. Bayangin kalau kita ini berjalan sama Tuhan setiap hari ya. Tiap hari kan sama Tuhan kan, bergaul dengan firman, berjalan bersama Tuhan. Kira-kira kamu tambah dewasa dalam Kristus nggak? Dewasa nggak? Ya tentunya, setiap hari berjalan sama Tuhan kok. Karaktermu berubah, tentunya semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kelakuanmu semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Pasti berubah. Bila kamu dewasa, ketika menghadapi masalah, rileks aja. Tahu persis bahwa Tuhan adalah kekuatanmu. Menghadapi masalah tekanan apapun juga hanya rileks. Wong, jaminan masa depan kita adalah semua kebaikan Tuhan di masa lalu kok. Kalau Tuhan di masa lalu pernah nolong kita, di masa yang akan datang Tuhan tolong kita. Kok ngapain kita meski pusing dan stres? Tuhan pernah sembuhkan di masa lalu, Tuhan akan sembuhkan di masa yang akan datang. Kita diluputkan dari kematian yang merajalela di beberapa bulan yang lalu. Di masa depan kalau ada masalah apapun, kita juga akan diselamatkan. Apa yang kita perlu khawatirkan, takutkan, nggak ada kan? Kalau kita mengalami Tuhan dan kenal Tuhan, masuk dalam dimensi hubungan kedalaman dengan Tuhan. Orang kalau kenal Tuhan, ngalami Tuhan secara pribadi, pasti tahu apa yang Tuhan mau, Tuhan inginkan. Pasti hidupnya berubah. Pasti hidupnya berubah, kelakuannya berubah. Nah, orang-orang model kayak begini ini, orang yang bisa relax dan enjoy waktu di tengah masalah, di tengah persoalan. Dia berkata, aku tahu Tuhan menyertai aku. Dia tahu persis apa yang harus dilakukan. Dia tahu persis kemana dia harus mempersembahkan hidupnya di hadapan Tuhan. Amin. Nyembah pun langsung enjoy dan relax. Orang diajak nyembah beratnya setengah mati. Karena apa? Gak terbiasa nyembah di kamarnya sendiri. Jadi kita harus latihan itu loh ya. Kalau Bapak Ibu dewasa di dalam Kristus, kok dewasa dalam Kristus, kok ketemu pendeta kayak apapun juga, kalau masih bayi-bayiruan, ini orang Kristennya udah di atas 3 tahun kan? Ibu Kristennya rata-rata di atas 3 tahun kan? Lebih malahan, ada yang 15 tahun lagi. Harusnya kok dewasa loh. Ditinjau dari segi umur harusnya ngajar, kata kitab Ibrani. Bukan diajar, tapi senangnya ngejar-ngejar pendeta. Harusnya memberkati pendeta, bukan ngejar pendeta. Harusnya terjun ke lapangan memberkati orang-orang yang kekurangan, yang alami lemah. Harusnya kita kuatkan, jadi berkat. Kita bergantung sama Tuhan, harusnya bergantung sama Tuhan. Semakin kita bergantung sama Tuhan, semakin hidupmu akan dipakai Tuhan. Tapi kalau bergantung dengan hamba Tuhan, itu ada yang salah. Itu ada yang gak benar. Dan itu harus diberesin di hadapan Tuhan, supaya kita bertumbuh, beranjak dewasa karena Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sekarang masih mau ngejar pendeta atau ngejar Tuhan? Awas ngejar nubuatan-nubuatan no. Yang dikejar adalah Tuhan setiap hari. Kita kejar Tuhan, masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan setiap hari. Tiba-tiba hidupmu bisa menikmati hadirat Tuhan. Waktu ada orang-orang yang sakit dan mengalami stres, bingung, kacau hidupnya, dekat dengan hidupmu, dia bisa merasakan Tuhan. Karena manifestasi kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Karena kita dalam mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tidak terselubung.
Kita ini adalah mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tidak terselubung. Kemarin kita khotbah. Yang orang bisa lihat kemuliaan itu loh. Dan bisa nikmatin Tuhan loh. Orang harusnya bisa menikmatin Tuhan melalui hidup kita loh. Harusnya itu. Apalagi sudah bertahun-tahun ke gereja, sudah bertahun-tahun nyembah Tuhan, semakin kemuliaan itu semakin besar setiap hari. Karena kita diubah setiap hari menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Setiap hari kita belajar firman, diubah terus dalam hadiratnya, dalam hadiratnya. Orang di sekitarmu harus menikmatin Tuhan. Suamimu harus menikmatin Tuhan, istrimu harus menikmatin Tuhan. Yang bagi suami istri, benar ini berbeda, kelakuannya berbeda, sikapnya berbeda. Itu baru orang dewasa di dalam Kristus. Tapi kalau udah Kristen bertahun-tahun di gereja, kerjaannya gegeran, ribut, tersinggung, marah, kepahitan, jengkel, artinya masih hidup di dalam daging. Harus beri hidup ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, sepenuhnya. Amin. Diberkati nggak? Makan nggak? Yakin? Tuhan mau hatimu dan hati saya sebagai korban yang berkenan di hadapannya, bukan yang lain. Waktu kita mau berikan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, itu Tuhan mau hati kita dahulu. Pendeta yang seringkali mau duitmu, tapi Tuhan mau hatimu. Tuhan mau hatimu. Tuhan itu gak butuh duitmu. Buat apa kita memberikan korban, memberikan nyawa kita sendiri, tapi kita gak mengasihi Tuhan? Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Buat apa kita datang nyembah Tuhan, tapi hati kita busuk dan jahat, penuh kepalsuan? Bukankah mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban di hadapan Tuhan? Itu harus jadi praktek hidup setiap hari loh. Makanya cara tercepat untuk masuk dalam dimensi kedalaman dan pikul salib, sangkal diri, mati daging adalah masuk dalam hadirat Tuhan. Kita gak sempat lagi berbuat dosa, karena yang kita pikirin adalah Tuhan. Bayangkan kalau setiap hari kita masuk dalam hadirat Tuhan, setiap hari, dari pagi, siang, sore, malam kita koneksi dengan Tuhan. Sempat gak berbuat dosa? Gak sempat lagi. Kita ini sering kali berbuat dosa karena kita coba pikirin diri kita, semuanya fokusnya pada diri sendiri. Dan hari ini harus kita berubah. Mulai bangun hatimu setiap hari bergaul dengan Tuhan. Haleluya. Kan cara simpel nyembah Tuhan, nyanyi lagu ini aja, hadirat Tuhan. Ngerasain hadirat Tuhan gak? Dengerin ya. Haleluya, haleluya. Ngerasain hadirat Tuhan kan? Haleluya, haleluya. Nyembah Tuhan setiap hari. Beri hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Setiap hari. Setiap hari. Jangan sampai sedikit pun tidak kita berikan hati kita sama Tuhan. Sesibuk apapun, datang, beri hatimu sama Tuhan. Orang hamba Tuhan yang lain tuh banyak ngomong negatif loh tentang tahun-tahun akan datang. Banyak orang Tuhan, banyak hamba Tuhan ngomong negatif tahun depan. Dengerin baik-baik. Dimulai dengan hari ini kita pikul salib, sangkal diri, nempel sama Tuhan. Engkau gak akan menikmati semua yang buruk. Toh dibawa ke padang gurun bisa, tapi tujuannya bukan bawa belur, stres, panik, supaya engkau naik level. Di tahun-tahun depan kau akan dipromosi dan ditinggikan Tuhan kok. Kau akan menikmati semua kebaikan Tuhan. Memang dunia akan menuju kehancuran kok. Dunia memang harus dihancurkan supaya orang melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan akan dipromosi. Berbeda kelakuannya, sikapnya berbeda, berkatnya berbeda. Karena justru karena kita berbeda, kita bisa ngomong sama orang-orang yang lagi stres, bingung, kacau itu. Ini bukti bahwa aku menyembah Tuhan Allah yang hidup. Tuhan menyertai hidupku. It's powerful nggak? Biarin dunia tenggelam dalam kehancuran dan kedahsyatannya, dalam kepalsuan dan kejahatannya. Tetapi kita berjalan bersama Tuhan setiap hari. Bayangin kalau kita berjalan dengan Tuhan setiap hari. Setiap hari kita berjalan dengan Tuhan, kemana pun kau pergi. Yohanes jelaskan loh, sebelum Yesus naik ke surga, dia meminta rohnya. Roh Bapa itu keluar, Roh Kudus itu keluar dari Bapa untuk menyertai kita setiap hari loh. Setiap hari menyertai. Dia tidak hanya menyertai, dia tinggal di dalam kita. Powerful. Nah, ngapain meski panik? Kalau Tuhan ada di dalam dirimu, ngapain kamu minta nubuatan? Firman di dalam dirimu. Bukankah semua janji Tuhan adalah milikmu? Bukanlah semua janji Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab adalah milikmu? Harusnya menjadi bagianmu. Lu ngapain meski dengar-dengar suara-suara, aku melihat, aku begini, aku begitu. Dengar firman, lakukan. Saya itu jarang, saya itu pingin dinubuatin orang dari hamba Tuhan sampai sekarang, nggak pernah dinubuatin. Nggak pernah. Dan saya nggak ngejar nubuatan.
Saya kejar Tuhan setiap hari di kamar doa saya. Tahu nggak ketika saya berdoa, apakah saya dengar suara Tuhan? Seringkali nggak dengar. Saya seringkali malah dengar tokek dan cicak yang bunyi kok. Tapi setiap hari saya nyembah Tuhan loh. Setiap hari saya dengar firman yang tertulis. Saya praktekin dan hidupin. Ya ada sesekali Tuhan berbicara, hanya nuntun sekedar. Tapi itu bukan yang utama. Yang utama kan firman, kita hidupin firman. Firman yang kita ketahui, firman yang kita mengerti. Firman itu akan memerdekakan kita, membawa kita naik level demi level. Amin. Yang kita kejar adalah pribadi Tuhan. Amen. Katakan pribadi Tuhan. Udah berapa jam ini? Udah jam berapa nih? Saya mau selesai. Katakan jangan dong gitu. Kayak butuh aku banget gitu loh. Bagaimana kalau kita selesai? Luar biasa nih orang haus dan lapar, butuh aku nih. Haus. Kita mau beri hati kita sepenuhnya. Mulai fokus sama Tuhan. Mulai fokus sama Tuhan hatimu. Pikiranmu, kemauanmu, kehendakmu harus diberi sama Tuhan sepenuhnya. Baru kita bisa masuk dalam dimensi kedalaman Tuhan. Dipenuhi kemuliaan. Mulai fokus sama Tuhan. Saya nggak akan tumpang tangan, tapi Yesus akan tumpang tangan atas hidupmu. Bisa bangkit berdiri sama-sama. Dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan, korban pujian.
Mulai fokus sama Tuhan. Mulai sembah Dia pelan-pelan. Mekura mande kene mesepe kona mande koro bobo kene mekere bete pepe piana masyana mandoro boto kono rolo boto imene mede piana mulai sembah Dia. Irebe kere bete pepe piana. Bakashana mandara namata bak ipekene mega babakara makara. Aku berdoa ada urapan Allah sedang berturun dalam ruangan ini dari ujung ke ujung. Aku berdoa kuasa itu sedang mengalir. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus. Mulai nikmatin Tuhan. Rabakashekene bete bete. Rabakashekene bete bete. Aku berdoa pengurapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan itu sedang bekerja dalam ruangan ini. Terus semakin kuat pengurapan itu. Now in Jesus name. Aku berdoa pengurapan itu turun. Terus mengalir, bergerak dari ujung ke ujung, bahwa mereka mengalami pengalaman pribadi. Now, in Jesus name. Take. Kupaku ramiku manimi peseko nomoto poko debe. Mekere bete pepe piana mete pekene mekoro no potoko sekana mandara pataka dapate kere. Hine mendere bete pekene mepepe piana. Buka tanganmu dua-dua. Apa yang aku miliki dan apa yang aku punyai, kehausan dan kelaparanku akan Kau. Rasa cintaku akan Kau Tuhan. Biar umat-Mu juga menerima yang sama, mengalami yang sama. Sekarang aku lepaskan urapan itu. Jamah setiap orang dalam ruangan ini memiliki kerinduan, kelaparan, dan kehausan seperti yang aku miliki hari ini. Aku lepaskan pengurapan itu sekarang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang turun jamah mereka. Mane masiku nomutu ipekoro potoko sene mendebe. Jesus. Jesus, Engkau dihormati di ruangan ini. Engkau dikasihi di ruangan ini Tuhan. Buat orang-orang dalam ruangan ini memiliki pengertian yang berbeda tentang Kau. Waktu mereka pulang, mereka akan memiliki kerinduan dan kelaparan akan Tuhan, melebihi apapun juga di muka bumi. Menomorsatukan Tuhan, mencintai dan mengasihi Tuhan. Hidup mereka semuanya dalam ruangan diubahkan Tuhan. Dan ketika mereka mengalami proses padang gurung perjalanan yang menyakitkan itu, buat hati mereka tetap mengasihi dan mencintai Tuhan. Fokus matanya sama Tuhan, bukan kepada yang lain. Anak-anak muda dalam ruangan ini, Tuhan pakai mereka. Pakai mereka Tuhan. Urapi mereka. Urapi mereka. Urapi mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang pengurap. Nikmatin Tuhan. Fokus saja sama Tuhan. Hadirat-Mu tetap dalam ruangan ini.
Beri pengalaman setiap orang dalam ruangan ini Tuhan. Haleluya. Sekarang buka matanya sebentar. Dengerin baik-baik. Waktu kita masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan, waktu masuk benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan, kadang kita gak perlu ngomong apa-apa. Kita menyerah sepenuhnya dalam tangannya. Bahkan kita gak sanggup buka mata. Kita gak sanggup mau ngomong apapun. Kita hanya menikmatin Tuhan di dalam kedalaman hadirat Tuhan. Seperti gelombang yang menggulung tadi, kita dibawa masuk dalam kedalaman hati Tuhan. Kita bisa tutup mata, hanya berdiam diri, menaruh hati, pikiran, perasaan, kemauan kita. Kita gak mikirin yang lain. Kita lupa dengan diri kita sendiri. Kita masuk dalam dimensi kedalaman. Hati kita dikuasai, dibawa masuk terus ngalami pribadi Tuhan sendiri. Kita hanya berdiam diri dalam hadirat-Nya, menikmati hadirat-Nya. Itu perlu kita lakukan setiap hari. Pada momen tertentu waktu kita berdoa menjadi bosan, jenuh, tetap lakukan itu. Seakan-akan Tuhan kok gak jawab, Tuhan kok gak dengar, kok gak ngerasain hadirat Tuhan lagi. Tetap berdoa. Kok aku gak dengar apa-apa, tetap berdoa, cintai Tuhan. Waktu kita lakukan itu setiap hari, kelihatannya sama saja. Tapi waktu kita bertemu dengan orang, waktu kita melayani orang, waktu kita terlibat dalam pelayanan, waktu kita berkhotbah, waktu kita nyembah, setiap kata-kata penyembahanmu tiba-tiba bisa menghadirkan Tuhan. Karena semua orang itu bisa khotbah, semua orang bisa nyembah, semua orang bisa nyanyi, semua orang bisa melakukan aktivitas rohani. Tapi tidak semua orang bisa menghadirkan Tuhan lewat penyembahannya. Tidak semua orang bisa menghadirkan Tuhan lewat khotbahnya. Tidak semua orang bisa menghadirkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang bisa menikmati Tuhan manifestasi melalui hidupmu. Kalau itu kita lakukan setiap hari bersama Tuhan, jalan sama Tuhan, tiba-tiba engkau mengalami sesuatu yang berbeda. Engkau dibawa ke dalam level demi level. Ketika engkau menghadapi tekanan, itu bagus buat hidupmu. Karena waktu engkau berjalan bersama Roh Kudus akan bawa ke padang gurun. Tiba-tiba engkau mengalami tantangan, waktu mengalami himpitan, tekanan, persoalan, itu waktunya Tuhan akan membuktikan Dia menyertai hidupmu. Waktu engkau dipersalahkan, waktu engkau difitnah dan dituduh, diperlakukan buruk, mengalami kehancuran, waktu mengalami kekurangan, waktu itu yang tepat di mana Tuhan akan membuktikan Dia menyertai hidupmu. Tuhan akan beri pengalaman hari demi hari bersama Dia. Waktu kita masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan, bangun hubungan intim dengan Tuhan, tiba-tiba kita dengar firman itu seperti makanan, taruh makanan yang mengenyangkan di dalam batin kita ini. Kita puas dengan Tuhan. Kita nggak puas dengan apa yang dunia sediakan. Kita nggak cari kepuasan dunia, penghormatan orang lain, pengakuan orang lain, pujian orang lain, apapun juga yang orang lain lakukan. Kita nggak peduli lagi. Kita hanya peduli dengan hati Tuhan. Karena yang menjadi kepuasan kita adalah hadirat-Nya yang menyertai kita. Setiap hari itu akan membuat hidupmu berbeda, membuat perjalanan hidupmu penuh makna, akan meninggalkan jejak ilahi, dan orang-orang akan orang-orang yang pernah bersinggungan dengan hidup, bersentuhan dengan hidup orang-orang itu akan dilawat Tuhan dan dijamah Tuhan. Tiba-tiba karaktermu berubah.
Sikapmu berubah. Tiba-tiba dulunya emosi dan marah, tiba-tiba gak mau lagi, karena tahu kalau engkau marah dan emosi menyakiti hati Tuhan dan melukai hati Tuhan. Engkau gak mau lagi histeris dan panik. Tiba-tiba ada ketenangan di dalam batinmu, karena engkau kenal siapa yang kau sembah. Kau ngalami Tuhan di dalam doa dan penyembahanmu setiap hari. Dan itu harus dilakukan setiap hari. Setiap hari. Semakin kita masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan, kita tinggal di tempat yang paling aman, namanya alam hadirat Tuhan. Siapapun yang akan menyentuh engkau, dia akan berurusan dengan Tuhan. Karena engkau diproteksi, dijaga, dilindungi dengan hadirat Tuhan. Engkau hanya diam dan melihat bahwa Tuhan melakukan sesuatu. Semakin kita nyerah dalam hadirat Tuhan, semakin kita mati terhadap diri kita sendiri. Kita hidup untuk Kristus. Dengerin baik-baik. Saya ngerti dan saya paham sekali apa yang dilakukan Daud ketika dia melakukan dosa perzinahan. Jangan engkau ambil rohmu daripadaku. Dia tahu persis kekuatannya. Daud adalah Roh Kudus, Roh Tuhan yang menyertai dia, yang membuat dia mampu mengalahkan Goliat, mengalami peperangan demi peperangan dan mengalami kemenangan. Dan ketika dia melakukan dosa, dia tahu sadar menyakiti hati Tuhan. Dan dia teriak sama Tuhan, jangan engkau ambil rohmu daripadaku. Dia tahu persis tanpa pimpinan Roh Kudus, tanpa pengurapan Tuhan, dia bukan siapa-siapa. Dia mengalami kemenangan dalam setiap peperangan yang ada penyertaan Tuhan. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita ini setiap hari sadar akan Tuhan, bahwa Tuhan menyertai hidupmu, apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan bikin berhasil. Masalah persoalan yang kamu jalanin, apapun itu namanya, kalau disertain Tuhan, Tuhan akan campur tangan secara ilahi. Makanya ada ayat yang ngomong begini, jangan mengusik orang yang diurapi. Dia real orang yang diurapi Tuhan, bukan bergelar pendeta, bukan bergelar hamba Tuhan. Dia seorang yang diurapi adalah orang yang masuk dalam hubungan kedalaman dengan Tuhan, masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Dia adalah orang yang hatinya melekat sama Tuhan. Bayangkan kalau orang itu hatinya melekat sama Tuhan, dan tiba-tiba ada orang maki dia, mengusik dia, memperlakukan buruk sama dia. Karena dia orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan. Dia nyentuh hadirat Tuhan, dia urusan sama Tuhan. Makanya Alkitab ngomongkan kita disuruh diam saja. Diam. Bahkan kita disuruh memberkati orang yang memusuhi kita, memperlakukan buruk kita. Bahkan Yesus pernah ngomong begini, ampuni mereka Tuhan, karena mereka gak tahu apa yang dia perbuat. Dia gak tahu dia berurusan dengan siapa. Kamu dan saya adalah orang yang diurapin Tuhan, disertain Tuhan. Hanya kita tinggal tenang dalam hadiratnya setiap hari. Orang yang memusuhi, orang melakukan buruk kita, dia akan berurusan dengan Tuhan. Jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Orang yang tinggal dalam hadiratnya itulah orang yang diurapi Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang hidup dalam kesucian, orang yang hidup menyenangkan Tuhan. Karena banyak hamba Tuhan punya gelar pendeta, punya gelar pendeta muda, pendeta tua, atau pendeta yang baru pelayanan. Hanya gelarnya pendeta, tapi hidupnya gak seperti pendeta, dan seperti hamba Tuhan. Harusnya orang yang mempunyai gelar hamba Tuhan, hidupnya ditaruh sepenuhnya untuk Tuhan, sepenuhnya untuk Tuhan, diberikan untuk Tuhan. Dan kita semua harus memberi hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan malam hari ini. Mulai bangun keintimanmu di kamar doamu. Setiap hari hidupmu pasti berubah dan ngalami Tuhan. Amin.